ilmu. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kominfo Newsroom. Kita ke informasi selanjutnya. Dalam pertemuan Menlu G20 atau G20 Foreign Minister Meeting, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan dunia saat ini sedang dihadapi oleh krisis pangan dan energi global. Oleh karena itu, Indonesia menegaskan pentingnya kerjasama antar negara untuk merespon tantangan global. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menegaskan bahwa G20 harus menjadi solusi untuk berbagai tantangan global. Sebab G20 dapat menjadi relevan dan bermanfaat bagi dunia, tidak hanya bagi para anggota. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam menyampaikan pidato pembukaan pertemuan Menlu G20 atau G20 Foreign Minister Meeting atau FMM menyebutkan bahwa masalah yang dihadapi dunia saat ini antara lain krisis pangan dan energi yang dipicu perang di Ukraina serta pandemi COVID-19 yang belum juga usai. Dengan pertumbuhan global diproyeksikan melambat menjadi 2,9% pada 2022 dan inflasi mencapai 8,7% untuk negara berkembang. Karena itu, Indonesia sebagai Presiden G20 memilih mengangkat isu multilateralisme dalam FMM guna menegaskan pentingnya kerjasama antar negara untuk merespon tantangan global. Semua negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mewujudkan multilateralisme, di mana semua negara berdiri di atas pijakan yang sama dan diberlakukan sama. This is why Indonesia Presidency invited for the first time representative of small island developing countries, our brother and sisters from PIF, CARICOM, and together with the African Union. Because in this polarizing world, their interests also matter. Their concern are also our concern. So multilateralism is also the only way to coordinate effectively against the global challenges. Therefore, let's try to do our best. And multilateralism will only deliver if there is trust among us. Pemirsa, melalui Forum Education Working Group G20, Indonesia mengajak negara lain untuk mengoptimalkan pembelajaran tatap muka. Sejalan dengan itu, Han Xiaozhang mengatakan pembelajaran tatap muka memang sangat penting dalam proses pembelajaran siswa. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Iwan Syahril mengatakan, pandemi COVID-19 telah memperparah krisis pembelajaran terutama pada kelompok-kelompok rentan yang berisiko mengalami kehilangan kesempatan belajar. Pandemi COVID-19 tersebut telah membuat sekolah-sekolah ditutup dan menyebabkan 1,6 miliar siswa terkena dampak. Sebagian besar negara di dunia menerapkan pendidikan jarak jauh, akan tetapi sebagian juga terkendala infrastruktur. Oleh karenanya, perlu upaya mengendalikan risiko secara bersama-sama. Karena pandemi masih belum berakhir, dan beberapa negara-negara, termasuk negara-negara di G20, berupaya untuk bagaimana caranya mengatasi learning loss dengan mengakselerasi pemulihan pembelajaran mereka, tidak hanya dengan untuk catch up, tapi juga bagaimana mengakselerasi bisa lebih cepat lagi sehingga kita menghindari bahaya learning loss. Salah satu strategi yang disepakati di negara-negara G20 adalah bagaimana kita bisa untuk kembali melakukan pembelajaran tatap muka di semua sekolah-sekolah. Jadi bukan hanya di Indonesia dalam konteks ini, tapi juga di negara-negara G20 dan juga dalam konteks global. Sejalan dengan hal tersebut, Atas Pendidikan dan Penelitian Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Han Xiaozhang menjelaskan pembelajaran tatap muka memang sangat penting dalam proses pembelajaran siswa. Oleh karenanya, pihaknya di Australia berusaha mendorong agar sekolah yang tutup pertama kali untuk diprioritaskan lebih dahulu melakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. National approach to return to schools, as I said, states had their own things. But in 2022, what we did agree, both at the national and the state level, was that the principle of keeping schools open, because we did recognize the importance of face-to-face learning.
So what we did was that at the National Council between state and national government, we agreed schools would be the first to open and last to close out of all institutions when it comes to COVID restrictions. So that was agreed, and I think that was a fantastic step towards ensuring schools are the first thing that we prioritise when it comes to coming out of the COVID situation. The federal government provided additional funding for implementing health and sanitation protocols in schools, and that included stuff like regular and free testing kits for teachers and students, but they also relaxed some of the COVID restrictions in terms of movements. Ketua Kelompok Kerja Anti Korupsi Muhammad Hadiana bersama delegasi G20 dari 19 negara dan Uni Eropa telah menyepakati draft akhir dokumen kebijakan berisi prinsip-prinsip penguatan peran audit dalam pemberantasan korupsi. Tercapainya kesepakatan itu merupakan keberhasilan bagi delegasi Indonesia yang memimpin ACWG kedua pada 5 sampai dengan 8 Juli 2022 di Bali. Delegasi G20 dari 19 negara dan Uni Eropa yang hadir pada pertemuan kedua Kelompok Kerja Anti Korupsi atau ACWG G20 di Bali menyepakati draft akhir dokumen kebijakan yang berisi prinsip-prinsip penguatan peran audit dalam pemberantasan korupsi. Ketua ACWG putaran kedua Muhammad Hadiana mengatakan, kesepakatan itu menunjukkan negara-negara G20 mengakui pentingnya peran lembaga audit dan auditor dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Alhamdulillah atas kerjasama yang sangat baik antara KPK dengan Kementerian Luar Negeri, Indonesia berhasil menggolkan outcome document berupa high level principle mengenai penguatan peran audit dalam pemberantasan korupsi. Roliansyah Sumirat yang memimpin forum ACWG bersama Hadiana menekankan high level principle yang disepakati para delegasi G20 merupakan pencapaian penting karena itu menjadi dokumen tertinggi yang dihasilkan oleh kelompok kerja G20. Draft dokumen yang telah disepakati tersebut merangkum prinsip di antaranya kesepakatan mendukung peran badan audit, memperkuat peran dan kapasitas lembaga audit utama, sepakat mengembangkan tindak lanjut berbagai temuan, sepakat mendukung penggunaan teknologi komunikasi dan informasi, dan sepakat auditor swasta berperan lebih aktif dalam mengidentifikasi dan melaporkan tindak pidana korupsi. Saya harus tekankan bahwa high level principle ini sangat penting karena ini merupakan bentuk dari bentuk tertinggi dari outcome dokumen yang biasa dihasilkan oleh working group di G20. Kenapa saya sampaikan ini penting? Karena ini highest form, itu karena memang disebutnya juga high level principle. Jadi ini adalah prinsip-prinsip yang disepakati akan more or less menjadi panduan pedoman bersama, pegangan bersama semua negara G20 dan disepakati pada tingkat leaders, pada tingkat pimpinan tertinggi dari seluruh negara G20. Jadi ini sebuah capaian yang besar dan dokumen yang sangat penting dan akan menjadi rujukan bagi berbagai macam dokumen serupa di masa datang di berbagai forum internasional lainnya. Kementerian PPN Bappenas kembali menggelar rangkaian Indonesia Development Forum IDEA Series Innovate. Pada kesempatan itu, Deputi Bidang Ekonomi Bappenas sekaligus penanggung jawab Indonesia Development Forum 2022 Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan pengembangan ekonomi di Kalimantan Timur harus memiliki kesamaan langkah untuk bisa bertransformasi menuju Indonesia 2045. Indonesia Development Forum 2022 yang digelar oleh Kementerian PPN Bappenas selain untuk menampung aspirasi masyarakat terkait pembangunan industri Indonesia, juga memiliki peran penting kolaborasi antar pelaku pembangunan untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan Indonesia yang inklusif, adil, maju, dan berkelanjutan. Dipilihnya Kalimantan Timur sebagai tempat pelaksanaan Indonesia Development Forum 2022 memiliki latar belakang yang kuat. Salah satunya setelah pemerintah Indonesia resmi menetapkan rencana pemindahan Ibu Kota Nusantara ke Kalimantan Timur. Ibu Kota Nusantara tidak hanya sebagai kota administratif, tetapi IKN juga akan dijadikan sebagai mesin penggerak perekonomian di kawasan timur Indonesia, serta menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia masa depan.
Deputi Bidang Ekonomi Bappenas sekaligus penanggung jawab Indonesia Development Forum 2022, Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, pada saat melakukan pengembangan ekonomi di Kalimantan Timur, hendaknya memiliki kesamaan langkah untuk bisa mengembangkan perekonomian rencana transformasi ekonomi Indonesia untuk menuju Indonesia 2045. Pada saat kita nanti mengembangkan ekonomi Kalimantan Timur, mengembangkan denyut perekonomian kita di Ibu Kota Nusantara, marilah kita mengacu bersama-sama pada dokumen Perpres nomor 63 tahun 2022 tersebut. Jadi di situ sudah ada detail rencananya seperti apa, sehingga nanti kita punya draft langkah yang sama untuk mengembangkan ekonomi Kalimantan Timur sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan Ibu Kota Nusantara dan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana transformasi ekonomi Indonesia untuk menuju Indonesia 2045. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai pengendalian lalu lintas hewan rentan PMK jelang Idul Adha. Sesaat lagi.